Selamat pagi semuanya. Saya harap tetap masih semangat ya belajarnya walaupun kondisi belajar online seperti ini. Jadi, hari ini kita akan masuk ke bab 1 untuk matematika. Di bab ini kita akan belajar mengenai operasi hitung pecahan. Nah, diharapkan setelah kita menyelesaikan bab 1 ini, adik-adik sekalian sudah dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas dulu mengenai penjumlahan pecahan biasa saja. Nah, pertama-tama mari kita lihat contoh berikut ini. Kita baca sama-sama ya. Edo membawa buah melon 1/8 bagian. Benny membawa buah melon 1/2 bagian. Mereka menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Nah, kalimat matematika dari soal ini adalah 1/8 ditambah 1/2 sama dengan titik-titik. Oke. Seusai pembelajaran hari ini, saya harap kalian akan bisa menyelesaikan contoh soal ini. Oke, kita akan langsung masuk saja ke penjumlahan pecahan. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B, dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Dalam pecahan, angka di atas itu namanya adalah pembilang dan angka yang di bawah namanya adalah penyebut. Ingat ya, yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Oke, untuk menjumlahkan pecahan biasa, perhatikan diagram berikut. Nah, dalam penjumlahan pecahan biasa, ada jenis pecahan dengan penyebut yang sama dan ada jenis pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Untuk pecahan dengan penyebut yang sama, maka untuk penjumlahannya kita langsung jumlahkan pembilang pecahan tersebut. Penyebutnya tetap. Oke, contoh soalnya seperti ini. 2/7 ditambah 4/7 sama dengan titik-titik. Nah, bisa kita lihat dari soal ini penyebutnya sama ya, 7. Oke, penyelesaiannya, karena penyebutnya sudah sama, maka kita langsung tambahkan saja pembilangnya atau angka yang di atasnya. 2/7 tambah 4/7 sama dengan 2 ditambah 4/7. 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6. Jadi 2/7 ditambah 4/7 sama dengan 6/7. Gampang ya. Oke, untuk contoh yang kedua. 5/9 ditambah 2/9. Penyebutnya sama-sama 9. Maka penyelesaiannya kita langsung tambahkan saja pembilangnya. 5 ditambah 2/9. Hasilnya sama dengan 7/9. Jadi 5/9 ditambah 2/9 sama dengan 7/9. Mudah ya. Nah, itu untuk pecahan dengan penyebut yang sama. Bagaimana dengan pecahan dengan penyebut berbeda? Nah, untuk pecahan dengan penyebut berbeda, kita pertama harus ubah penyebut setiap pecahan tersebut menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya. Lalu sesuaikan pembilangnya. Setelah kita sesuaikan pembilangnya, maka kita tinggal jumlahkan pembilang pecahan tersebut, penyebutnya tetap. Oke, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada contoh soal 2/3 ditambah 1/4. Nah, penyebutnya berbeda ya. Penyebutnya adalah 3 dan 4. Nah, pertama kita cari dulu KPK dari 3 dan 4. Kalau kalian masih ingat, pelajaran di kelas 4, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, pertama kita cari dulu kelipatan dari 3 dan 4. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, setelah kita dapat kelipatan dari 3 dan 4, kita cari kelipatan persekutuannya. Maksud dari kelipatan persekutuan adalah angka yang sama dalam kelipatan. Nah,
Bisa kita lihat dari contoh ini bahwasannya angka 12 dan angka 24 sama dari kelipatan 3 dan 4. Nah, setelah kita dapat kelipatan persekutuannya, kita cari kelipatan persekutuan terkecilnya. Dari angka 12 dan 24, yang terkecil adalah angka 12. Maka kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Jadi, kita buat 2/3 ditambah 1/4 sama dengan, karena KPK-nya adalah 12, maka penyebutnya kita samakan ke angka 12. Untuk mendapatkan angka 12, maka penyebut 3 harus dikalikan dengan 4. Kalau yang penyebut dikalikan 4, maka pembilang juga dikalikan 4. Maka kita dapat 2 dikali 4 per 3 dikali 4. Tambah 4 supaya bisa menjadi 12, harus kita kalikan dengan 3. Maka kalau di bawah dikali 3, yang di atas juga dikali 3. Maka jadinya 1/3 per 4, 1 dikali 3 per 4 dikali 3. Sama dengan, kita kalikan hasilnya, 2 dikali 4 hasilnya 8, per 3 dikali 4 hasilnya 12. Ditambah 1 kali 3 hasilnya 3, per 4 dikali 3 hasilnya 12. Nah, setelah penyebutnya sudah sama, kita tinggal tambahkan pembilangnya. 8/12 ditambah 3/12 sama dengan 11/12. Tinggal tambahkan saja 8 dan 3. Oke, untuk contoh berikutnya kita ada angka 1/3 ditambah 1/2. Nah, sama seperti tadi, karena penyebutnya belum sama, maka kita cari dulu KPK-nya untuk menyamakan penyebutnya. Nah, di sini kelipatan dari 3 itu ada 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kelipatan dari 2 ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, dari sini angka yang sama dan paling kecil adalah angka 6. Maka KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Setelah kita dapat KPK-nya, kita samakan penyebutnya. Untuk mendapatkan angka 6, maka angka penyebut 3 harus dikalikan dengan 2. Kalau yang bawah kalikan 2, atas juga kalikan 2. Nah, untuk angka 2, penyebut angka 2, supaya bisa mendapatkan angka 6, harus kita kalikan dengan 3. Kalau bawah dikali 3, maka atas juga dikali 3. Oke, maka kita dapat 1 kali 2 hasilnya 2, per 3 kali 2 hasilnya 6, ditambah 1 dikali 3 hasilnya 3, per 2 kali 3 hasilnya 6. Maka kita dapat 2/3 tambah 3/6. Setelah penyebutnya sama, kita tinggal tambahkan pembilangnya. 2 tambah 3 adalah 5. Jadi 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 5/6. Oke, contoh berikutnya di sini kita ada 3/4 ditambah 5/6. Sama seperti soal sebelumnya, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, kita cari dulu kelipatan dari 4. Nah, kelipatan dari 4 itu 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 6 itu adalah 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Nah, kita peroleh kelipatan persekutuannya adalah 12 dan 24. Maka kelipatan persekutuan terkecilnya atau KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Oke, setelah kita dapat KPK-nya, kita samakan penyebutnya. Untuk penyebut 4, supaya bisa mendapat angka 12, kita kalikan dengan 3. Kalau yang di bawah kita kali 3, maka yang di atas juga kita kali 3. Untuk penyebut 6, supaya bisa dapat 12, kita kalikan 2. Kalau yang bawah dikali 2, maka yang di atas juga dikali 2. Kemudian kita hitung pembilangnya. Pembilangnya 3 kali 3 kita dapat 9, per 4 kali 3 dapat 12. Ditambah 5 kali 2 hasilnya 10, per 6 kali 2 hasilnya 12. Setelah penyebutnya sama, kita tambahkan pembilangnya. 9 ditambah 10 sama dengan 19. Jadi hasilnya adalah 19/12. Nah, karena pembilangnya ini lebih besar angkanya dibandingkan penyebutnya, maka kita bisa ubah ini menjadi pecahan campuran. Nah, kalau kalian masih ingat cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, kita bagi dulu pembilang dengan penyebutnya.
19 dibagi 12. 12 dikali 1. Maka kita turunkan ke bawah 12. Kemudian kita kurangkan 19 dikurang 12 dapat sisanya 7. Nah, angka 1 yang di atas ini kita tuliskan di depan sebagai bilangan bulatnya. Kemudian sisanya angka 7 kita tulis sebagai pembilang di pecahannya. Nah, untuk penyebutnya sama tetap 12. Jadi 3/4 ditambah 5/6 sama dengan 1/7/12. Oke, sudah paham semuanya? Setelah ini saya akan memberikan latihan 10 soal, tolong dikerjakan di buku latihan. Kalau masih ada pertanyaan, boleh langsung tanyakan ke saya lewat chat WA. Tetap jaga kebersihan dan sampai jumpa.